أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر يعمره الإيمان. أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر يعمره الإيمان. يؤمن أن الكلمة سابحة كالغيمة. يؤمن أن الكلمة سابحة كالغيمة ترسم أحلى بسمة بسمة بجميل الألوان. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama kawan Sekolah Sahabat. Satu kegiatan yang diharapkan menjadi inspirasi dan menjadi pembelajaran bermakna bagi para guru, para orang tua, dan teman-teman semua yang ada di rumah. Hari ini istimewa, kita berada di SDIT Al-Falah, Boyolali, Jawa Tengah. Katanya sih, di tempat ini banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh para siswanya. Seperti apa? Ikuti kawan. أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر يعمره الإيمان. يؤمن أن الخير حين يضيء الفكر. يؤمن أن الخير حين يضيء الفكر. حر يرجو الأجر من رب الرحمن. أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر يعمره الإيمان. أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر يعمره الإيمان. يؤمن أن الحق مثل الوردة يسقى. يؤمن أن الحق مثل الوردة يسقى وله نور يبقى حيا في الوجدان. لا لا SDIT Al-Falah berada di tengah-tengah persawahan. Ini membuat kondisi sekolah menjadi nyaman karena terbebas dari hingar-bingar polusi suara dari kendaraan atau pabrik. Ini dia sekolahnya, Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Falah Simo, Boyolali, Jawa Tengah. Banyak prestasi yang sudah ditorehkan dan kita akan cermati prestasi-prestasi apa, gerangan yang sudah diperoleh, dan bagaimana kiat-kiat dari Dewan Guru memotivasi siswanya untuk menjadi murid-murid yang berprestasi. Kita segera masuk. أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر يعمره الإيمان. أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر يعمره الإيمان. يؤمن أن الطفل يملك روحا عقلا. SDIT Al-Falah secara wilayah atau daerah atau keluasan tanah tidak terlalu luas sebenarnya. Namun penataan yang cantik, yang rapi dan tertata sangat-sangat baik membuat kita berada di dalamnya merasa sangat nyaman. Di belakang kawasit tadi ada masjid dan aula di mana para siswa biasanya mengikuti kegiatan-kegiatan seru. Sekarang kawasit akan ajak teman-teman untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan seru, yaitu murojaah bersama teman-teman SDIT Al-Falah. Ikuti kawasit ya. Alhamdulillah, saat ini kawasit berada di lantai 2 dari gedung SDIT Al-Falah Boyolali, Jawa Tengah. Kita akan mengikuti satu program
pagi, yaitu murojaah. Ikuti ke wasit ya. Ini dia tempatnya di sini. Assalamualaikum Ustaz. Murojaah hari ini satu surat. Sekarang kita lanjutkan murojaah adu kecepatan dari mulai surat Al-Mulk sampai surat Al-Qiyamah. Jadi nanti yang pertama kali, yang 4 orang yang pertama kali menjawab 4 aja ya, biar cepet-cepetan. Nanti nilainya 100. Kemudian 4 berikutnya orang yang kedua, maka nilainya 90 dan seterusnya sampai yang terakhir nanti nilainya paling kecil. Kita adu kecepatan. Mulai dari surat Al-Mulk, siap? Siap. Oke. Tanpa melihat. Nanti langsung acungkan jari dulu. Setelah Ustaz persiapkan baru menjawab, gitu ya. Siap, surat Al-Mulk. Jika ada yang menyontek, berarti cepat-cepatan menghitung. Surat Al-Mulk ayat yang ke-14. Oke, silahkan Mbak Sofia. Ulangin yang keras dengan suara keras. 1, 2, 3. Oke, 100 untuk Mbak Sofia, orang yang pertama. Mbak Sofia, surat Al-Mulk ya. Orang pertama Mbak Sofia. Ustaz kasih nilai 100. Kemudian berikutnya orang yang kedua, cepat-cepatan lagi. Sekarang berikutnya surat Al-Mulk ayat yang ke-17. Mbak Fani, silakan. Ayat yang keberapa tadi? 17. Pintar Mbak Fani. Mbak Fani 100. Masih bersama Kak Wasit dari SDIT Al-Falah, Simo, Boyolali, Jawa Tengah. Wah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana alunan yang merdu dari kelas 6B ini Ustadz ya. Oke, dan bersama Kak Wasit sudah ada Ustadz yang memandu kegiatan murojaah di kelas 6B. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Subhanallah. Ustadz, mungkin teman-teman penasaran boleh memperkenalkan diri, nama dan jabatannya di SDIT Al-Falah. Silakan Ustadz. Nama saya Arwani Saiful Amin. Kemudian sebagai koordinator tahfidzul Quran di SDIT Al-Falah ini. Masya Allah.
Semoga Allah memberkahi. Berikutnya Ustaz, tadi kita mendengarkan alunan yang merdu dari teman-teman. Mungkin teman-teman yang di rumah penasaran, metode apa sih yang digunakan di sini? Kalau metode tahfidz di sini sendiri menggunakan metode muriki. Muriki kelebihannya di sini adalah selain mengajarkan tajwid dan tahsinul qiraah, di sini juga mengajarkan irama. Jadi irama ini fungsinya untuk mempermudah anak-anak dalam menghafal. Di sana ada nada 2 naik, kemudian nada 3 itu turun, nada 4 itu rendah, kemudian nada 1 itu tinggi. Ya, dalam satu surat kadang sampai 3 kali atau 4 kali nada tinggi. Ini cukup membantu anak-anak di dalam menghafal Al-Quran. Masya Allah. Kemudian Ustaz, target-target hafalan untuk di SDIT Al-Falah ini ketika dia lulus itu minimal berapa Ustaz? Minimal 2 juz, ya, minimal 2 juz dengan insya Allah 75% dobit. Karena di akhir ketika kelas 6 itu nanti ada ujian 1 kali duduk 2 juz. Berarti masing-masing anak menghabiskan kurang lebih 2 jam untuk menyelesaikan 2 juz. Masya Allah. Mungkin terakhir Ustaz, pesan dan motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kegiatan ini supaya mereka juga mau belajar Al-Quran, mudah belajar Al-Quran seperti apa Ustaz? Silakan. Oke. Para adik-adik yang di rumah semuanya, menghafal Al-Quran itu sangat mudah sekali, tergantung sampai di mana niatnya. Ketika azam atau niat itu kuat, insya Allah hafalan itu akan tercapai dan insya Allah akan dimudahkan, tergantung niat. Motivasi dari segi ruhyah atau dalil-dalil itu sangat banyak sekali. Di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya bahwa Rasulullah pernah mengatakan Allah itu mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Kemudian para sahabat bertanya, siapa di antara mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda bahwa mereka adalah orang-orang yang hafal dalam membaca Al-Quran. Itu di antaranya. Kemudian selain itu bagi anak-anak yang hafal, nanti ketika di akhirat dia akan memberikan hadiah mahkota kepada kedua orang tuanya. Ini di antara beberapa keistimewaan anak-anak yang hafal Al-Quran. Subhanallah. Ini sangat menjadi motivasi buat kita ya teman-teman. Kalau sih mau tanya teman-teman yang ada di sini, siapa yang mau jadi keluarganya Allah? Barakallahu fikum. Teman-teman yang di rumah, semoga juga kita digolongkan menjadi keluarganya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Iya, kita tadi sudah mengikuti satu kegiatan seru, yaitu murojaah Al-Quran bersama teman-teman dari kelas 6 Putri. Sekarang, kalau saya akan ajak teman-teman untuk belajar bersama dengan teman-teman kelas 6 Putra. Sepertinya ada yang seru. Ikuti Kak Wasid ya. Assalamualaikum. Wah, Ustadz sedang belajar apa nih Ustadz? Fikih. Barakallahu fikum. Kak Wasid dan teman-teman boleh ikut bergabung? Boleh. Ikuti Kak Wasid bersama teman-teman dari kelas 6 Putra. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Subahul khair. Kaifa halukum? Baik anak-anak, sehat semua ini? Ada yang belum sarapan? Sudah semua. Ada yang belum salat subuh, angkat tangan. Sudah semua? Baik. Ada anggota keluarga yang sakit hari ini? Ayah, ibu, adik, kakak? Ada Mas Fakih?
Siapa yang sakit? Ayah sakit, ayahnya Mas Fakih sakit. Kita doakan la ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma shfi. Semoga ayahnya Mas Fakih segera sembuh. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum Ustadz memulai pelajaran, Ustadz tanya kepada anak-anak, ya, pelajaran yang telah kita laksanakan. Kelas 6, materi pertama kita telah membahas tentang materi haid. Nah, laki-laki kok membahas materi haid, kenapa? Karena nanti, ya, atau mungkin sekarang, ya, kalian adalah seorang kakak yang punya adik perempuan. Dan nanti kalian juga insya Allah, ya, semuanya juga akan mempunyai pasangan hidup yang tentunya pasangan hidup tidak sesama jenis. Ada yang mau menikah dengan laki-laki? Enggak ada kan? Semuanya akan menikah dengan perempuan yang itu adalah sunnah dari Rasulullah. Ketika nanti ditanya tentang haid, anak-anak juga harus tahu. Kalau nanti adiknya tanya, harus tahu. Nah, Ustaz mau tanya sekarang. Yang pertama, udah belajar atau belum? Mas Sabron, apa pengertian haid? Kalau tidak bisa kita apakan teman-teman? Kita suruh tahfidz aja. Apa haid? Darah? Darah yang keluar dari rahim seorang perempuan sebagai tanda apa, Mas? Sebagai tanda bahwasanya dia sudah dewasa, sudah balik, mumtaz, ya. Baik. Yang kedua. Kira-kira yang nggak belajar siapa biar ketahuan. Tadi Mas Sobron sepertinya belum belajar tadi malam nonton TV. Mas Ahdan. Haid itu biasanya untuk laki-laki apa perempuan, Mas? Oh, untuk perempuan. Berarti di antara kalian belum ada yang haid, ya? Oke, baik. Kita lanjutkan materi selanjutnya, ya. Coba sekarang tangannya ke atas semua. Biar semangat, pagi-pagi harus semangat. Ke atas. Genggam tangan. Ke atas tangan kanannya. Turunkan. Coba nanti ketika Ustadz tanya bagaimana kabar, kalian jawab dengan semangat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Siap ya? Semangat. Coba, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Sekali lagi, ya, sekali lagi. Coba, biar semangat, ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Baik, selanjutnya silakan bukunya dibuka, ya. Anak-anak buka bukunya halaman 17, ya. Hal-hal yang dilarang ketika seorang perempuan, seorang wanita itu sedang mengalami haid. Jadi nanti kakak-kakak kita ini, kalian sebagai seorang kakak atau nanti, ya, ketika dewasa, ketika ditanya, kalau wanita sedang haid, ya, sedang datang bulan, sedang kedatangan tamu, ya, apa hal-hal yang tidak boleh dikerjakan, ya, harus tahu, ya. Boleh nggak baca Al-Quran, boleh nggak masuk ke dalam masjid, ya, boleh nggak sholat. Jangan-jangan nanti adik kalian perempuan haid, sholat, masuk masjid, kemudian apalagi baca Al-Quran. Nah, untuk itu kita bahas pada kesempatan hari ini. Coba dibuka halaman 17, sudah semua? Coba Mas Fian. Mana bukunya Mas Fian? Tidak bawa buku. Bagaimana bukunya? Buku paketnya enggak ada? Lupa Mas Fian. Coba Mas Gema dibaca. Halaman 17. Yang poin B. Cukup. Masih semangat ini? Kalau kita belajar di luar kelas, setuju nggak kira-kira? Benar?
Benar? Baik, sekarang biar tambah semangat, nggih. Sepertinya ini sudah loyo ini ya. Kita belajar di luar ruangan biar nanti kita tambah fresh ya. Sekarang bukunya coba dikemas, ditutup. Kita menuju ke luar ruangan kelas ini. Ya, silahkan. Ya, sudah. Bukunya di bawah. Silakan ikuti Ustaz. Ya. Kita ikutin bagaimana serunya kegiatan moving class di SD Ten Al-Far. Let's go. يملك روحا عقلا وطفولته أغلى شيء في الأكوان لا 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 أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر يعمره الإيمان يؤمن أن الخير حين Lencang يضيء الفكر kanan, gerak. يؤمن أن Baik. الخير حين يضيء الفكر حر Dah. يرجو الأجر من رب الرحمن أبحث عن Ih. إنسان Tegak, gerak. Baik, jumlahnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Kelompoknya Mas Ahdan 10 jumlahnya. Kelompoknya Mas Kakak berapa tadi? 8. Kelompoknya Mas Fian 10. Yang pertama, kelompok Mas Ahdan kita beri nama kelompok Zubair bin Awam. Ingat-ingat kelompok apa? Zubair bin Awam. Kelompoknya Mas Kakak, ingat-ingat kelompoknya Khalid bin Walid. Ya, ingat-ingat. Ada yang namanya Khalid? Tidak ada. Mas Fian kelompoknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Ketua kelasnya atau ketua kelompoknya maju ke depan temui Ustaz. Tugas yang akan kalian kerjakan bersama tim. Baik, silakan dibuka bukunya. Ya. Di halaman tadi. Nah, baik, tugas kalian nanti bersama dengan teman-teman kalian, ya. Nanti adalah merangkum hal-hal yang dilarang dari wanita yang sedang haid. Ya, kalian rangkum bersama teman-teman kalian. Setelah itu nanti kita akan koreksi, kita akan evaluasi. Ya, kita dari sini kita nanti akan menuju ke sawah yang ada di samping sekolahan dekat tempat parkir. Paham? Baik, kembali kepada kelompoknya. Perintahnya nanti kalian akan disampaikan oleh ketua kelompok masing-masing. Baik, sekarang silakan bersama ketua kelompoknya menuju tempat yang kalian suka, ya, yang senyaman mungkin, yang sejuk, yang membuat kalian lebih nyaman untuk mengerjakan tugas kelompok dari Ustaz tadi. Paham? Paham anak-anak? Coba biar semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, silakan. Silakan bersama ketua kelompok masing-masing. Ya, Mas Ahdan, Mas Kakak, dan Mas Fian. Kita kerjakan. Ya. Yuk, kita ikut sama-sama untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kelas yang asik dan seru. يعمره الإيمان أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر يعمره الإيمان يؤمن أن الحق مثل الوردة يسقى يؤمن أن الحق مثل الوردة يسقى وله نور يبقى حيا في الوجدان
la 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 la. La la. La 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 la. La 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 la. La la. La 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 la. La la. La 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 la. أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر يعمره الإيمان. أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر يعمره الإيمان. يؤمن أن الكلمة Belajar di alam terbuka atau di luar ruangan memiliki banyak faidah. Selain menghilangkan kebosanan, juga diharapkan menambah inspirasi. Karena di luar ruangan tentu berbeda dengan di dalam ruangan. Pola moving class ini sangat tepat digunakan untuk variasi pembelajaran. Dan bersama Kawasin sudah ada Ustadz yang memandu atau mendampingi teman-teman belajar hari ini. Kita berkenalan. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Teman-teman pastinya penasaran. Boleh silakan Ustadz berkenalan dengan siapa dan jabatannya di SDT Al-Falah. Silakan Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Salim. Saya di SDT Al-Falah Simo, jabatan sebagai guru sekaligus wakil kepala sekolah bagian Humas. Dalam pembelajaran, saya pribadi mengajar bidang studi pendidikan agama Islam dari bahasa Arab, sirah nabawiyah, kemudian fikih, kemudian Al-Quran hadis, dan yang terakhir adalah akidah akhlak. Itu materi yang saya Sampaikan kepada anak-anak. Baik. Untuk berkenaan dengan buku referensi atau buku atau modul-modul yang digunakan, apakah dari penerbit tertentu atau membuat sendiri, Ustaz? Sementara ini untuk SD kita, jadi kita memang ada kelompok kerja guru, ya. sekolah dasar Islam terpadu. Kita mempunyai satu tim tersendiri, yaitu tim KPIA, Konsorsium Pendidikan Islam Al-Ummah. Ini kita gunakan sebagai materi pendidikan agama Islam di sekolahan kita, yang tentunya mengacu kepada ajaran-ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, seperti itu. Subhanallah. Kan kelas 6 ini adalah kelas-kelas yang mulai masuk kepada tahapan prabalik gitu ya Ustaz ya, atau mau balik, mau dewasa. Pembelajaran fikih seperti tadi efektif nggak disampaikan untuk anak-anak kelas 6 ini Ustaz? Baik, jadi untuk materi fikih yang hari ini kita sampaikan, kaitannya memang karena kelas 6 itu adalah masa-masa di mana anak-anak kelas 6 akan menginjak kepada usia dewasa, usia balik. Untuk itu materi yang disajikan adalah materi tentang haid, tentang hitan, yang itu kita kenalkan kepada mereka lebih awal, yang nanti ketika mereka menganjak dewasa, usia SMP, kemudian nanti SMA ya, SLTP, SLTA, itu nanti anak-anak sudah tahu. Tentunya kita sampaikan dengan bahasa anak-anak, kita sampaikan dengan bahasa senyaman mungkin, sefaham mungkin, dan tentunya hal-hal yang kaitannya dengan hal-hal yang apa ya, kalau bisa saya sampaikan itu hal-hal yang bersifat dewasa. Nah, itu ya dewasa itu kita bagaimana kita bisa sampaikan, tetapi memang tidak membuat mereka apa ya, seolah-olah itu pengen bagaimana gitu ya, seperti itu ya. Tidak membuat penasaran, ya, tidak membuat penasaran gitu ya. Tapi sebagai ilmu dan bekal dia ya, gitu Ustaz. bahasa anak, jadi anak mudah merespon dan kemudian bisa mengkonsumsi secara tidak berlebihan seperti itu. Mungkin terakhir Ustaz, pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang menyaksikan, terutama teman-teman yang masuk ke masa-masa balik atau pubertas, mungkin silakan pesannya dari Ustaz. Baik, sahabat semua, jadi untuk pesan Ustadz untuk yang di rumah ya, bahwasanya zaman sekarang pergaulan yang luar biasa ya,
pergaulan tanpa batas. Nggih. Harapan kita semua, pesan kami pribadi, mari ya kita jaga pergaulan, kita jaga kebebasan ini dengan kebebasan yang terbatas. Untuk itu secara tidak langsung dan pastinya kita harus belajar ilmu-ilmu agama yang tentunya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu-wahyunya yang disampaikan kepada Rasulullah yang kemudian para sahabat dan ulama-ulama salaf. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman bahwa masa remaja adalah masa yang akan teman-teman lalui, tapi hendaklah berbekal ilmu dan pengalaman-pengalaman, berbagi pengalaman dari orang-orang yang lebih dewasa, tentu saja yang bisa dipercaya. Mudah-mudahan menjadi bekal berharga bagi teman-teman. Kita masih bersama di SDIT Al-Falah dan pastikan selalu bersama-sama karena ada yang seru-seru dan asik-asik. Let's go. La 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 la. La la. La 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 la. أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر يعمره الإيمان. أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر يعمره الإيمان. يؤمن أن الكلمة سابحة كالغيمة. يؤمن أن الكلمة سابحة كالغيمة. ترسم أحلى بسمة بسمة بجميل الألوان. أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر يعمره الإيمان. أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر يعمره الإيمان. يؤمن أن الطفل يملك روحا عقلا. يؤمن أن الطفل يملك روحا عقلا. وطفولته أغلى شيء في الأكوان. Ustaz minta perhatian. Sambil istirahat, Ustaz minta perhatian. Siap. Gerak. Ustaz hitung 3 kali. Semuanya 5 kali hitungan. Dalam waktu 5 kali hitungan kalian tidur lentang di luar gerbang. Siap. Mulai. 1. Oh, Masya Allah. Ada kegiatan apa ini di SDIT Al-Falah? Mereka adalah para santriwati atau para siswi-siswi yang cantik tapi juga gesit dan kuat. Wah, kita ikuti ya bagaimana serunya. Silakan. La 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 la. La la. La 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 la. أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر يعمره الإيمان. أبحث عن إنسان أزكى من بستان وله قلب حر. Seru sekali ya. Kalau saya sampai terengah-engah menyaksikan kegiatan seru dari siswi SDIT Al-Falah dalam satu kegiatan kita kali ini. Kita mau diskusi dan bertanya-tanya tentang kegiatan seru ini.
Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Wah, seru baik. sekali kegiatan ini. Iya. Boleh mungkin teman-teman tapi penasaran pastinya dengan siapa? Boleh memperkenalkan nama dan jabatannya Ustaz. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Bismillah, saya Ustadz Eko dari SD Al-Falah Simo, Boyolali, sebagai pelatih dari kepanduan Islam yang kita miliki. Kepanduan Islam SD Al-Falah. Biasanya gitu. Barakallahu fikum. Tadi saya melihat mereka sangat atraktif, kemudian juga sangat semangat. Sebenarnya apa sih tujuan adanya kepanduan Islam ini, Ustaz? Alhamdulillah. Salah satunya adalah mendidik mereka untuk disiplin, kemudian memiliki fisik yang kuat, mental yang kuat, dan tujuannya untuk menanamkan kecintaan kepada sunnah-sunnah Rasulullah, karena Rasul memerintahkan untuk belajar berenang, memanah, lari, bergulat. Ini yang kita tanamkan ke anak-anak. Itu kali setiap hari Sabtu kita punya hari Sabtu untuk kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ada kepanduan, ada tapak suci, kemudian dulu taekwondo, sementara berhenti, tetapi kemudian ada latihan untuk lomba-lomba seperti sains dan matematika setiap hari Sabtu. Untuk ini wajib, sedang yang lain pilihan. Ya. Kemudian kegiatan seru apa yang pernah diikuti oleh tim kepanduan dari Al-Falah? Ya. Setiap tahun kita mengadakan perkemahan, namanya kemah perkasa, perkemahan kepanduan anak Islam, gitu ya. Kemudian kita ikut perlombaan yang diadakan dari tim pramuka kecamatan. Kemudian kita sering adakan outbound, jadi untuk anak-anak juga perlombaan antar SDIT se-Solo Raya, lomba PBB dan lain-lain. Dan juara 1 kita dulu pernah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Ternyata ini dia jagoannya. Kita doakan semoga terus berjaya. Tetap semangat. Silakan dilanjutkan Ustaz. Yel-yelnya mana tadi? Oke semuanya. 1 kali beri semangat. 2 kali beri semangat. Semangat. Sopo kowe? Bocah-bocah Al-Falah. Arep dapat nanti. Apa do ora wedi? Nek ana hantu, nek ana cahayu, tepuk jempol, tepuk es jus.